Kanker merupakan penyebab utama kematian di dunia. Penyakit ini disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang membentuk tumor dan dapat menyebar. Cisplatin, senyawa berbasis platinum pertama yang digunakan dalam kemoterapi, terbukti efektif melawan berbagai jenis kanker dan terus dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas serta mengurangi efek samping. Cisplatin, obat kemoterapi lini pertama yang telah digunakan selama beberapa dekade untuk mengobati berbagai jenis kanker, efektif dalam menekan tumorigenesis dan metastasis meskipun aplikasi biologis yang terbatas oleh efek samping yang serius. Baik, kita masuk kepada mekanisme kerja dari cisplatin. Cisplatin bekerja dengan berinteraksi langsung dengan DNA pada sel kanker. Setelah masuk ke dalam sel melalui difusi pasif atau transport aktif, ion klorida pada cisplatin digantikan oleh molekul air dalam proses aquation, membentuk spesies aktif. Spesies inilah yang berikatan dengan basa guanin pada DNA, membentuk aduk bifungsional yang mengganggu replikasi DNA. Akumulasi kerusakan DNA menginduksi apoptis, yaitu kematian sel terprogram pada sel kanker. Baik, masuk kepada strukturnya. Cisplatin atau cis-diamine dikloroplatinum adalah senyawa koordinasi dengan geometri bidang persegi, yaitu bubuk kristal berwarna putih ataupun kuning tua hingga orange pada suhu kamar. Pada suhu dan tekanan normal, senyawa ini stabil pada kelarutan air 2,53 gram per liter pada suhu 25 derajat Celcius. Adapun efek samping pengobatan cisplatin meliputi nefrotoksisitas berat yang menyebabkan dialisis tahap akhir, neurotoksisitas yang timbul sebagai otoktosisitas, vestibulopati, dan juga neuropati perifer. Masuk pada metode percobaan. Alat dan bahan yang digunakan adalah prosedur percobaan yang pertama adalah kita akan mensintesis cisdiamine diodo platinum 2, di mana dilarutkan potasium tetraklorapinat dalam air, lalu ditambahkan kalium iodida, dipanaskan hingga suhu 70 derajat Celcius, didinginkan, lalu ditambahkan amonia untuk presipitasi. Selanjutnya difiltrasi dan dicuci dengan etanol dan juga ether, kemudian dikeringkan. Kita masuk ke prosedur nomor 2. Yang pertama, dilarutkan Ag2SO4 dalam air, ditambahkan diodo derivatif secara perlahan, dipanaskan dan saring endapan AgL. Yang kedua, dikonsentrasikan filtrat, tambahkan KCl, panaskan hingga kristal terbentuk lalu saring dan cuci. Kemudian untuk prosedur sintesis transdiamine dikloroplatinum 2, yaitu yang pertama, dilarutkan K2PtCl4 dalam HCl dan juga air, kemudian ditambahkan amonia secara perlahan, kemudian dikurangi volume larutan hingga kering, ditambahkan HCl, didinginkan untuk memisahkan kristal trans, disaring dan juga dicuci. Adapun untuk prosedur Cournacou test, yaitu yang pertama, dilarutkan sedikit cisplatin dan juga transdiamine dikloroplatinum 2 di dalam air, lalu ditambahkan thiourea dan dicatat perubahan warnanya. Didapatkan cisplatin dengan pemerian serbuk kuning, lalu dilakukan analisis spektrum infrared, di mana pada puncak 3300 didapatkan keberadaan NH, lalu pada puncak 1600 sampai 1700 terkait dengan vibrasi ikatan C rangkap O, lalu pada puncak 400 sampai 600 dihubungkan dengan vibrasi ikatan PTCl. Lalu pada uji Cournacou, di sini kami hanya fokus pada cisplatin, namun uji ini dilakukan untuk membedakan antara isomer cis dan juga isomer trans. Jadi, setelah penambahan larutan thiourea pada larutan cisplatin akan berubah menjadi warna merah muda. Untuk mekanisme reaksi sintesis cisplatin sendiri adalah ketika larutan potasium tetra ditambahkan dengan kalium iodida akan terjadi pertukaran ligan yang menghasilkan kompleks cis-diamine platinum 2. Nah, setelah itu penambahan amonia atau NH3 akan menghasilkan kompleks kuning platinum diodida diamine, dan proses ini akan mengandalkan efek trans, di mana ligan iodo yang berada di posisi trans terhadap amonia lebih mudah digantikan, menghasilkan konfigurasi cis yang diinginkan. Setelah filtrasi untuk menghilangkan AgL yang terbentuk, larutan konsentrat ditambahkan kalium klorida. Pemanasan akan menyebabkan pengendapan cisplatin sebagai serbuk kuning. Dan untuk mekanisme uji Cournacou, di sini pada jurnal dilakukan untuk membedakan antara isomer cis dan juga trans. Karena kami berfokus pada cis, maka ketika larutan thiourea ditambahkan ke dalam larutan cisplatin, ia akan menggantikan ligan klorida dan membentuk kompleks tetra thiourea yang larut dalam air dan berwarna kuning. Nah, cisplatin itu adalah agen kemoterapi utama untuk kanker testis, ovarium, dan juga paru-paru. Nah, untuk mekanisme
Mekanisme kerja cisplatin sendiri adalah melibatkan pembentukan ikatan silang DNA setelah ion klorida digantikan oleh molekul air yang menyebabkan gangguan replikasi DNA dan memicu apoptosis. Cisplatin sendiri sangat efektif, namun tetap dibatasi oleh toksisitas seperti nefrotoksisitas dan juga neurotoksisitas. Nah, resistensi cisplatin juga menjadi tantangan besar dengan mekanisme seperti peningkatan perbaikan DNA dan juga penurunan akumulasi obat. Cisplatin adalah agen kemoterapi yang bekerja dengan menghambat DNA sel kanker melalui pembentukan ikatan silang, memicu apoptosis dan menghentikan pembelahan sel. Obat ini disintesis melalui konversi kompleks platinum 2 iodida menjadi cisplatin. Namun penggunaannya dibatasi oleh toksisitas seperti nefrotoksisitas dan resistensi obat. Penelitian terus dikembangkan untuk menghasilkan analog cisplatin dengan efektivitas lebih tinggi dan efek samping lebih rendah.